Yo, halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas. Jadi kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Zero One episode 40. Akhirnya teman-teman, mantap. Jadi sebelum masuk ke pembahasan juga di sini, Ana mau berterima kasih buat Saswat Distro yang sudah mengirimkan Ana kaos Kamen Rider Zero Two yang keren ini teman-teman ya. Jadi ini kaosnya sebelumnya Ana pernah pakai di review Zero Two Driver ya. Jadi kalau kalian pengen kaos keren seperti Ana juga nih, Zero Two yang lagi anget-angetnya, silahkan kalian langsung aja hubungi Saswat Distro. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi. Dan juga nggak cuma kaos juga teman-teman, ini Ana dapat 2 kiriman case keren banget ini ya. Nih, wow, ada 2 case Zero Two ini teman-teman ya. Jadi ini ada beda-beda juga macamnya. Ini ada glass case dan juga ini ada hard case teman-teman ya. Kalau glass case ini lebih kayak glossy dan juga solid, sementara hard case ini lebih doff gini ya teman-teman ya. Nah, terus juga di sini Ana mau kasih lihat di sini, Ana pasangin di HP ya. Kalau Ana sih lebih suka yang ini gloss case ini ya tuh. Ya, jadi keren banget HP Ana nih. Zero Two, mantap. Zero Two jam ya. Jadi kalau kalian pengen case HP seperti ini, entah glass case atau hard case, silahkan kalian langsung aja hubungi Toku Project. Jadi terima kasih untuk Toku Project untuk 2 case ini, keren banget teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan ada yang nanya, Gan itu Zero Two Driver di review dong. Nah, Zero Two Driver sudah di review sejak lama sebelum debut Zero Two ini di episode 40 ya. Nih, ini. Jadi kalian cek langsung aja untuk review lengkapnya, detailnya dan suara-suaranya ya. Jadi cek untuk video dan playlist Ana. Oke? Jadi langsung saja teman-teman. Jadi kemarin itu banyak sekali argumen yang bilang, Agan Reza udah lupa nih sama Zero One, udah hype-nya ke Saber nih, udah pastinya lupa, nggak akan dibahas sampai tamat. Siapa bilang gitu? Ya, tenang Pak, tenang. Kan Ana udah bilang dari dulu kalau Zero One ini bakalan Ana bahas sampai tamat ya. Jadi mana mungkin gitu ya Ana melupakan episode yang luar biasa ini gitu teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kasusnya kemarin itu emang gak tepat ya, karena Zero One ini lagi keren-kerennya karena debut Zero Two dan cukup bingung gitu ya. Sementara itu di waktu yang bersamaan si Saber ini juga keluar gitu ya. Jadi Ana juga jujur dari kemarin ini pusing banget harus ngebagi hype buat 2 rider ini teman-teman ya. Tapi akhirnya di sini kita terselesaikan lah untuk minggu ini ya. Jadi main poinnya ini untuk episode ini itu sudah jelas ya, debut Zero Two dan loop yang bikin penonton itu pada bingung ya. Jadi di sini tenang, ada Agan Reza ya di sini untuk menjelaskan. Kayak apa aja ya, kalau ada kesalahan juga boleh dikoreksi ya. Pokoknya Ana mau menyampaikan poin-poin Ana aja semuanya di episode ini. Jadi entah video ini bakalan singkat, bakalan lama ya. Kalau misalkan lama juga ya biar maksimal juga, biar kalian juga yang udah nunggu-nunggu juga terpuaskan istilahnya di sini ya. Ya udah langsung aja teman-teman. Di sini sih sinopsis kecilnya atau awal ceritanya di sini ya, pokoknya kita mengaca pada episode 39 ya. Di episode 39 kemarin itu Zea itu kan sudah diambil alih lewat Hidden Zero One Driver yang direbut oleh si Arc Zero dari si Aruto ya. Dan Aruto kan juga gosong dan sekarat ya, sampai terbang jatuh sekarat gosong ya. Jadi di tengah situasi ini Ana juga agak sebel sama si Jin gitu yang begitu pesimistis gitu. Jadi dia seakan-akan bener-bener kayak nggak ada kesempatan menang sama sekali ngelawan si Arc gitu ya. Jadi seperti ngelebih-lebihin si Arc juga di sini ya. Jadi agak kesel juga gitu sama si pesimisnya. Udahlah, gak akan menang lah. Udahlah, Arc itu udah terlalu kuat gitu ya. Jadi Amatsugai juga sama di sini. Dia kan yang membangkitkan, bukan membangkitkan, lebih tepatnya ngasih unsur kejahatan ke si Arc gitu. Dan juga dia begitu pesimistis gitu ya si Jin sama si Amatsugai ini ya. Jadi di sini mungkin yang Ana tangkep ya, seakan-akan 2 sikap karakter ini seperti membawa kengeriannya mereka ini ke penonton dengan perkataan pesimistis gitu ya. Jadi di tengah pace episode yang cepet banget ini, jadi diungkapkannya kengerian si Arc ini juga bisa lewat kata-kata pesimistisnya si Jin dan si Amatsugai. Yang Anda tangkap sih seperti ini. Jadi langsung aja lah kita masuk ke intinya aja ya untuk episode kali ini, karena cukup rumit, takutnya jadi panjang juga teman-teman. Jadi cukup rumit, tapi setelah menonton setidaknya 2 kali ya Ana lumayan ngerti sih ya, 2 kali sampai 3 kali lah. 3 kali itu biar lebih pakem lagi bahasannya di sini ya. Ini Ana ngerti, cuman agak susah jelasinnya gitu ya. Tapi Ana bakal berusaha sebisa mungkin lah teman-teman. Ya jadi ini ngerti tapi susah jelasinnya lewat kata-kata ya. Jadi kalian pantengin ya, kalau misalkan ada kesalahan silahkan koreksi. Jadi cukup kaget juga gitu, tiba-tiba Yuya Takahashi
dengan karakteristiknya ini bikin episode serumit ini teman-teman. Karena cukup rumit juga Anda coba bertahap ya di sini jelasinnya ya. Dan kalau ada kesalahan tolong dimaafkan dan tolong dikoreksi aja di kolom komentar bawah. Oke. Jadi langsung aja ya, kalau kalian menonton kejadian yang berulang lagi dan berulang lagi, ini bukan time travel atau kemampuan memundurkan waktu layaknya Zio2, tapi ini adalah simulation ya. Simulasi atau simulation di sini ya. Jadi simulasi ini juga adalah proses agar si Aruto ini bisa mendapatkan Zero Two Driver dan juga Zero Two Progress Key. Jadi perlu kita ingat lagi core-nya. Jadi si Zero One ini, si serial Zero One ini ceritanya itu bertemakan teknologi ya. Atau lebih tepatnya itu kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Oke, back to the core. Ingat dulu, back to the core. Teknologi si Zero One ini teman-teman. Jadi ini kalau kasus memundurkan waktu bukan, atau time travel nih bukan ya. Teknologi sekali lagi ya. Jadi ini itu simulasi yang dilakukan si AI tersebut, si Artificial Intelligence tersebut. Yang di kasus ini AI tersebut adalah si Izu atau si Zea-nya ya. Ya seperti ini kan, Izu kan Humajir. Humajir itu Artificial Intelligence gitu ya. Dan si Izu dan juga si Zea ini selalu terhubung seperti satu kesatuan di sini ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena ada di scene di episode ini diperlihatkan sebelum si Aruto ini direbut beltnya di episode kemarin ini ya. Dalam sepersekian detik ini kesadarannya itu sempat pindah ke satelit Zea dan dia menyadari kalau si Izu dan si Zea ini selalu terhubung gitu ya. Nah, kok bisa sepersekian detik ini? Coba kalian nonton episode 101 lagi. Saat si Aruto ini lawan Berota Magia, saat itu si Berotanya kan nyerang gitu. Nah, sementara si Arutonya ini kesadarannya lagi ada di satelit Zea, lagi learning ya. Jadi dia lagi kayak lihat tutorialnya. Jadi ini kayak ada teori dari Ultraman Z juga ya, 1 detik di dunia nyata sama dengan 1 menit di satelit Zea, mungkin seperti itu ya. Jadi dia itu sempat menghubungkan kesadarannya ke satelit Zea dan wah ternyata Izu dan Zea ini selalu terhubung ya. Nah makanya dia bakalan melakukan sesuatu soal ini karena dia udah tahu teori ini si Aruto ini ya. Jadi cukup pintar juga di sini ya. Nah, dengan kata lain, sikap si Aruto selanjutnya adalah walau si Zea ini sudah diambil oleh si Arc ya, jelas banget kan si Arc ini udah ngambil si Zea ini, Aruto itu nggak panik-panik amat. Karena masih ada si Izu, asisten pribadinya ya. Masih bisa bikin item. Seperti yang kita tahu, Zea kan selalu membuat item dengan bantuan Izu. Tapi di sini ternyata kasusnya si Izu yang selalu terhubung dengan si Zea ini bisa juga membuat item-item untuk memperkuat si Aruto atau si Zero One nih teman-teman ya. Karena kenapa? Karena datanya Zea itu ada di database-nya si Izu gitu ya. Jadi terjawab di sini Zero Two Progress Key tiba-tiba kan keluar dari headset Humajir ya kan tuh, terus tiba-tiba kesamaan aja gitu ya. Nah, di sini kemarin ada yang bilang database-nya katanya sebelum kertas ini dipindahin dulu kan si Zea ini ke si Towser gitu. Pas si Zea ini bikin si robot doggy si Towser itu ya. Jadi ketika terinvasi sama si Arc ini masih ada si Towser gitu ya. Dalam kasus ini menurut Ana teori itu hampir benar, tapi ini beda orang, beda objeknya yaitu si Izu ini di sini bukan si Towser gitu ya. Jadi tapi dalam kasus ini ya menurut Ana usaha si Arc juga nggak sia-sia merebut satelit Zea gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang sekarang itu dia kan jadi punya 2 akses satelit juga gitu. Arc di bawah laut sementara di body Zea itu di luar angkasa gitu ya. Jadi Arc juga kalau dari kemarin kalian lihat kan, wah pinter banget nih si Arc gitu ya. Semuanya di sini terprediksi, si ini mau gini, si ini mau gitu, Arc-nya udah tahu gitu ya. Ya Zea juga sebenarnya bisa gitu lewat sebuah simulasi prediksi ini gitu. Sudah dibuktikan di episode 40 ini gitu. Nah, maksudnya ada pertanyaan lagi loh. Gan kemarin kan Aruto sempat nanya ngalahin Arc itu gimana ke satelit Zea, tapi Zea-nya bingung, dia bilang nggak tahu karena Zea itu dibatasi hanya untuk sampai ancaman Metsubo Jinrai Net aja gitu ya. Nah, jadi gimana? Kalau soal itu apakah masuk ke dalam simulasi juga? Bisa jadi teman-teman. Jadi itu masuk ke dalam simulasi atau perkiraannya juga gitu ya. Tapi di sini singularity si Izu yang membuat Zea bangkit sepenuhnya. Oke. Singularity Izu yang membuat Zea bangkit sepenuhnya bisa mengalahkan prediksinya si Arc gitu. Jadi bisa lebih sempurna lagi gitu ketika si Singularity Izu ini bangkit sampai bisa ngalahin prediksinya si Arc. Oke, sampai sini gimana? Masih fokus? Lanjut lagi berarti ya. Jadi inti simulasinya gitu ya. Di sini kan udah Anda bilang simulation, bukan time travel memundurkan waktu atau apa. Ini simulation. Jadi ini inti simulasinya adalah dengan mencari cara, sekali lagi mencari cara lewat sebuah pengulangan dan pengulangan lagi sampai menemukan titik goalnya. Ya oke.
Jadi simulasi ini seperti juga mencari rute terbaik teman-teman ya. Jadi ada rute A, ada rute B, ada rute C, dan lain-lain, berapa rute gitu ya. Jadi rute ini juga A, B, C, D ini nggak semuanya mulus gitu ya. Jadi ada kemungkinan terbaik dan terburuknya juga di sini ya. Misalkan kalau lewat si rute A, ternyata mentok nih rute A gini ya. Nah, udah kita pindah ke rute B nih. Ternyata rute B mentok lagi di sini. Pindah lagi ke rute C, mentok lagi. Jadi gitu seterusnya itu sampai mencapai finish dari rute tersebut. Jadi banyak banget simulasi atau rutenya di sini yang dilakukan si Izu sampai si Aruto ini bisa mengalahkan si Arc gitu. Jadi seperti yang Anda bilang tadi, simulasinya ini pastinya itu nggak hanya hitungan jari 1-2 gitu ya. Jadi mungkin aja bisa sampai ratusan hingga ribuan simulasi. Tapi di sini sih nggak dijelasin ya berapa banyak gitu. Dan banyak sekali kemungkinan terjadi dari simulasi tersebut gitu ya. Jadi case-nya ini mirip banget sama Doctor Strange ketika ditanya sama si Iron Man di Infinity War gitu kan ya. Doctor Strange itu dia bilang dia melihat 14 juta possibilities, tapi hanya satu kemungkinan yang bisa bikin tim Avengers menang. Jadi satu kemungkinannya itu Iron Man-nya harus mati ya. Sedihnya sih seperti itu ya. Sampai 14 juta sekian gitu si Doctor Strange ini melihat possibilities-nya. Jadi case-nya ini benar-benar mirip banget sama si Izu di sini gitu ya. Jadi sama juga seperti Izu, dia melihat banyaknya kemungkinan kejadian yang akan datang gitu ya, dan akan dicarilah di sini dari berbagai macam kejadian yang akan datang ini satu titik di mana si Aruto ini bisa henshin jadi Zero Two dan menang melawan si Arc Zero ya. Kalau kalian lihat di sini simulasinya banyaknya Aruto mati gitu ya. Jadi kalau kalian yang lihat di sini Aruto mati ini dan di finger death gitu ya sama si Arc Zero, begitu juga si Yua dan juga si Fua sama si Amatsugai di finger death juga ya. Itu hanya simulasi yang dilihat si Izu gitu ya. Jadi kalau gini, terjadi seperti ini, Arutonya mati, yang lainnya juga mati gitu ya. Cuman untuk kasus si Yua sama si Amatsugai sama si Fua di sini mungkin menurut Ana agak terlalu jauh ya kalau sampai situ ya. Jadi kan main topiknya juga Aruto di sini yang harus menang lawan si Arc Zero gitu ya. Jadi mungkin scene ini si Yua, Fua dan Amatsugai ini dibikin mati ini diadain gitu ya, biar penonton juga kaget di sini dan juga bingung pada awalnya gitu. Waduh, kok mati semua gini? Oh, ternyata setelah kita menonton sampai akhir ternyata cuman simulasi aja, cuman kejauhan aja sih ya. Sekali lagi biar penonton juga biar lebih ke bawah, kayak bukan simulasi awalnya, kayak emang ceritanya berjalan seperti itu gitu ya. Kalau ada yang komen gitu ya, wah si Aruto kayak Takeru Dongo kan, katanya mati hidup lagi. Kalian salah sekali lagi ya. Karena sekali lagi ini adalah simulasi, bukan waktu yang mundur gitu ya, atau bukan waktu yang maju Arutonya bangkit lagi gitu ya. Jadi saat si Izu nangis ketika si Aruto ini modar, itu membuat si Zea ini aktif dan terkoneksi. Sekali lagi Zea-nya jadi aktif ketika si Izunya nangis gitu ya, dan terkoneksi. Tapi dalam beberapa case atau beberapa simulasi ini sudah telat ya, Arutonya udah mati duluan. Disinilah seperti titik loopnya gitu ya saat si Izu nangis gini ya. Jadi setelah yang pertama itu mulai lagi loop atau kemungkinan yang kedua atau simulasi yang kedua. Jadi adegannya ini banyak yang sama gitu, dimana si Arutonya gosong dulu, si Jinnya pesimistis dulu gitu. Jadi adegannya banyak yang sama tapi beda sedikit gitu ya. Arutonya di sini tetap modar di simulasi kedua, tapi Izunya telat juga di sini ya, loop lagi gitu ya. Aruto modar, Izu telat, nangis, loop lagi, begitu terus ya. Jadi terulang-ulang lagi terus ya. Dan akhirnya di sini ada satu titik di suatu rute gitu ya, dimana si Izu ini menangis sebelum kematiannya si Aruto. Kalau kalian lihat sebelum-sebelumnya simulasi setelahnya kan Arutonya udah modar, Izunya baru nangis. Telat gitu di situ ya. Nah, bangkitnya telat atau terkoneksi atau bangkit seluruhnya si Zea ini telat gitu. Makanya dia nge-simulate lagi di sini ya. Dan di sini ada satu titik akhirnya si Arutonya sebelum mati Izunya nangis gitu ya. Di sini entah ini udah berapa kali pengulangan atau loop yang nggak dikasih tahu di sini. Jadi mungkin aja bisa puluhan, bisa hitungan jari, bisa juga ratusan mungkin ya teman-teman ya. Jadi ini si Izu emang strong banget di sini ya. Jadi kuncinya ini nggak hanya Izu aja di sini ya, yang jadi kunci untuk memenangkan Arc Zero ini lewat simulasi ini ya, tapi dari desain atau peta konsep rider yang dibikin sama si Aruto juga. Kan sebelumnya dia udah bilang gue bakal membuat Kamen Rider baru. Dia sibuk buat konsep-konsep gitu ya. Di sini ternyata bakal jadi kuncinya juga untuk si Zero Two ini gitu ya. Jadi peta konsep atau desain itu yang jadi kunci singularity si Izu ini mencapai puncaknya ya. Karena nggak hanya desain doang itu gitu ya, cuman oret-oretan anak TK gitu ya, bukan teman-teman ya. Jadi ini desain itu
kalau dijabarkan lebih luas lagi, ada maknanya gitu di sini ya. Jadi di sini maknanya itu adalah impian manusia dan Humajir ini menjadi satu Kamen Rider gitu. Kasarnya sih gitu. Jadi Zero Two itu bisa dibilang itu kalau yang Anda tangkap itu adalah simbol kebersamaan Humajir dan manusia. Itulah impian Naruto gitu. Lewat disampaikannya lewat si Kamen Rider itu, si Kamen Rider Zero Two gitu ya. Jadi menurut Anda maknanya juga bagus di sini ya. Dan karena si Izu dan si Zeya ini selalu terkoneksi, hal ini pastinya membuat si Izu juga terpicu ya, sehingga bisa melakukan simulasi kemungkinan tersebut gitu ya. Jadi kan nggak mungkin gitu kalau misalkan Humajir biasa, misalkan Subaru atau siapa gitu ya, nggak mungkin. Ini case-nya ini Izu dan Zeya ini selalu terhubung gitu ya. Si Naruto ini sempat menyebut kalau si Izu itu adalah Zeya gitu ya. Kasarnya kayak gitu ya, tapi yang Anda lebih tangkap sih di sini selalu terhubungnya itu, always connected-nya itu di sini teman-teman ya. Dan di sini lewat simulasi ini juga sebenarnya nggak hanya sekedar untuk melihat kemungkinan menang doang. Wah, kita cari nih titik golnya di mana. Nggak cuma itu doang sih. Ini di sini ada bagusnya teman-teman. Tapi emang Izu itu emang harus, sekali lagi ya, emang harus melihat kemungkinan gagalnya juga. Naruto paling sakit ya itu, si Naruto-nya harus mati di sini ya. Dia itu harus melihat sekali lagi ya. Nggak cuman wah gagal nih, balik lagi. Wah gagal nih, balik lagi. Enggak. Tapi dia itu harus melihat kegagalan-kegagalan tersebut gitu ya. Jadi untuk apa? Agar semakin menguatkan perasaan atau ingatan emosionalnya si Izu ini dengan si Naruto. Karena si Izu ini sudah melalui banyak hal kan dengan si Naruto gitu ya. Dan di sini dia itu jadi makin emosional gitu ya. Singularity-nya benar-benar bangkit, dan baru Zeya juga bisa bangkit sepenuhnya gitu ya. Gitu. Dan ya udahlah, di sini terciptalah Zero Two Progresski dan juga Zero Two Driver. Gelo liar berang ngejelasinnya ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Dan kalau kalian lihat ya di sini Ana sempat ngelihat juga ada beberapa list nama yang jadi konsep si Naruto ini sebelum namanya ini official jadi Kamen Rider Zero Two ya. Kalau nggak salah di sebelah kanan peta konsepnya gitu ya. Jadi seperti ada Kamen Rider Super Zero One, Kamen Rider 0001, ada Kamen Rider Hyper One, ada Kamen Rider New Zero One, terus ada Kamen Rider Zero Two dan Kamen Rider Strong One. Yang dipilih ya akhirnya si Kamen Rider Zero Two gitu ya. Mantap. Dan kira-kira itulah penjelasan terciptanya si Zero Two Driver dan juga Zero Two Progresski, dan juga berserta loop-loop dan simulasi Singularity Izu, Zeya bangkit sepenuhnya, Naruto modar dan lain-lain. Semoga kalian paham teman-teman ya. Oke, mantap. Dan sisanya Ana ini tinggal menjelaskan impresi Ana dan pendapat Ana soal debutnya si Zero Two ini ya. Jadi sisanya ya gitulah, debutnya Zero Two melawan si Arc Zero ya. Henshin-nya lumayan keren loh di sini ya. Henshin keren lah. Dan seperti yang Ana bilang di sini, Ana juga udah suka banget sama Zero Two karena desainnya ya keren dan simple teman-teman ya. Pas Henshin kan dia muncul dua belalang gitu ya, kayak satu lagi ini belalang biasa, satu lagi ini belalang warna merah ya. Dan ya menurut Ana ya nggak usah diributin dulu lah ini final form atau bukan atau gimana statusnya. Ini otak juga udah pusing pak ya. Yang pasti ini adalah rider baru ya. Kan si Naruto udah bilang aku akan membuat Kamen Rider baru. Ya inilah Kamen Rider Zero Two. Berarti ini bisa dibilang rider baru karena ada teori-teori juga beda belt itu sama dengan Kamen Rider lain segala macam gitu ya. Jadi mungkin kita bakal ributinnya atau diskusiin laginya di video yang berbeda ya. Jadi biar nggak kelamaan juga lah ya kalau soal status-status seperti ini ya. Dan Arc Zero juga sebenarnya nggak kalah telak-telak amat ya teman-teman ya. Jadi karena sebelumnya dia udah mempunyai kemampuan ngeprediksi ini ya. Tapi sayang si Zero Two ini udah punya kemampuan lebih di atas itu. Jadi si Arc ini bisa memprediksi, sementara si Zero Two ini bisa di atas lagi. Prediksi melawan prediksi gitu ya. Tapi kemampuan prediksinya ini di atas gitu, si Zero Two ini di atas si Arc Zero gitu ya. Jadi udah bukan lawan lah ya. Hasilnya di sini si Zero Two ya unggul lah pasti lawan si Arc Zero ya. Dan juga lagu bertarungnya menurut Ana sih di sini enak banget ya teman-teman ya. Kayak lagunya baru ya. Emang dikhususkan siap buat si debut Zero Two ini ya. Jadi seperti yang Ana tangkap sih kayaknya band yang sama bawain si lagu Find a New Life itu ya. Kayaknya ya teman-teman ya. Jadi Ana tunggu Zero One tamat terus nanti Ana ulik lah, cobain soundtracknya. Ini Zero One enak-enak emang ya. Dan juga di sini Arc Zero berhasil dikalahkan dengan Zero Two Big Bang ya. Dan belum hancur sepenuhnya, tapi badannya Ikazuchi di sini balik ya. Jadi dia balik lagi jadi Nutrijel si Arc Zero ini ya. Dan balik lagi ke satelitnya gitu ya. Jadi Nutrijel lagi gitu. Ya, tapi di akhir pertarungan juga di sini si Horobi datang tiba-tiba ngambil badannya si Ikazuchi lagi ya. Dan impresi Anda menurut episode Zero One ke-40 ini luar biasa ya. Jadi luar biasa ini teman-teman ya. Seperti inilah Zero One gitu ya.
kadang naik turun gitu ya, kadang ada yang rame ya rame banget, kadang yang gak seru gitu ya teman-teman ya. Tapi menurut Anda sih ini luar biasa sih untuk debut seorang Zero tuh, dimana asal usulnya gitu ya yang cukup membingungkan, tapi menurut Anda ya reasonable juga lah ya. Anda acung jempol lah untuk Yuya Takahashi untuk episode ini ya. Jadi semoga konsisten juga sampai tamat, tetap menyuguhkan cerita-cerita yang luar biasa ya, karena Zero One tamatnya 45, jadi semoga Zero One juga tamatnya dengan luar biasa juga. Semoga bisa menjadi first Reiwa Rider yang membekas di ingatan para fans, seperti itu ya. Dan episode minggu depan berarti Aruto balik lagi jadi Presiden Hiden katanya ya, dan kerjasama sama Horobi untuk lawan Arc. Jadi sepertinya untuk yang kedepannya sih bakalan pakai Zero Two terus dia ya. Zero One-nya buat apa gitu dibalikin, kan udah ada yang lebih kuat gitu ya. Dan sementara si Arc-nya juga semakin kuat gitu ya. Jadi dia juga, si Aruto butuh form atau rider yang kuat untuk melawan si Arc ini gitu ya. Dan pastinya banyak yang bilang, "Gan, bahas Arc One dong, Arc One." Iya, jadi nanti Arc Zero-nya bakal jadi Arc One lah gitu ya. Jadi lebih mirip Zero One tapi warnanya putih gitu ya, tapi lebih evil gitu ya. Desainnya menurut Anda jadi lebih simple daripada si Arc Zero ini ya. Jadi kita lihat juga si Arc One ini sekuat apa teman-teman ya. Katanya sih lebih kuat dari Zero Two. Nah, gimana tuh kalau misalkan lebih kuat? Gimana cara mengalahkannya gitu ya? Zero Two aja menurut Anda udah sakti gitu ya. Ya udah segitu aja teman-teman ya. Terima kasih untuk yang menyimak bahas-bahas ini, dan selalu sabar akhirnya dibahas sebelum episode 41 tayang. Jadi belum telat ya teman-teman ya. Anda juga nggak ngerti kenapa banyak yang bilang telat, lupa gitu ya. Padahal episode minggu depannya juga belum tayang Pak ya. Kalau misalkan Anda uploadnya ini di atas episode 41 ya silahkan kalian bilang telat. Boleh kalian ngomong gitu ya. Tapi Anda selalu usahakan ini bahas-bahas ini upload sebelum episode Zero One terbarunya juga keluar gitu ya. Ya udah seperti itu aja teman-teman. Semoga juga mengerti ya dengan penjelasan Anda tadi ya. Anda sekali lagi tadi sih cuman menulis atau mengumamakan yang Anda tangkap di sini ya lewat sebuah tulisan dan kata-kata gitu ya. Kalau misalkan ada teori-teori yang salah gitu ya atau gimana sih ya silahkan kalian koreksi. Sekali lagi kan bahas-bahas itu konsepnya itu bukan Anda itu ingin menggurui kalian biar ngerti, tapi kita lebih ke diskusi. Anda cuma ngasih tahu pendapat Anda gitu di sini teman-teman ya. Jadi segitu aja teman-teman. Thank you banget. Sekali lagi ingat kalau Zero One ini bakal Anda bahas sampai tamat pastinya sebelum Kamen Rider Saber ya. Tapi tetap juga Hype Saber itu tetap selalu Anda update ya. Pokoknya selalu nikmatin lah konten-konten yang Anda sediakan ya. Thank you teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai bertemu di episode 41 Zero One. Dan akhir kata, bye-bye.